Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, anugerah dan semua karunia yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, baik anugerah dan nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semuanya sudah Allah berikan kepada kita, tapi kita kadang-kadang masih melakukan ibadah semaunya. Oleh karenanya pada kesempatan siang khutbah hari ini, saya menyeru kepada diri saya sendiri, jamaah sekalian, mari kita bersama-sama senantiasa mengingat bahwa semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita kelak di akhirat, di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Satu riwayat yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika beliau dijamu oleh seorang sahabat Ansor yang kaya. Siang hari begitu panas,
disuguhin air putih, air bersih, air minum di potongan kambing muda, kemudian dipanggang, dibakar bersama Abu Bakar dan Umar. Ketika di tengah-tengah nikmatnya makan itu, beliau meneteskan air mata, beliau menangis. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, lima tabki ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasulullah membacakan ayat tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, bahwa semua kenikmatan termasuk kambing yang kita makan ini, kata Nabi, hidangan siang yang nikmat ini kelak di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena jamaah makhluk, seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya umur, kita sudah memasuki tahun 2024, berarti umur kita secara kuantitas, secara matematika bertambah, tapi secara hakiki pada dasarnya kontrak hidup semakin berkurang, berarti kematian makin dekat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana Allah ungkap di dalam surat Al-Mulk ayat terakhir, qul in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Al-Mulk ayat terakhir. Allah di sini menggugat kita, nikmat air yang Allah berikan kepada kita. Ayat ini artinya, kul, katakanlah wahai Muhammad, in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Kalau diterjemahkan secara bebas, kalau kalian bangun pagi-pagi ketika harusnya kalian berwudu, kalian mandi, kalian masak, kalian mencuci, tapi tiba-tiba keran mati, pam mati, semua air kering, kerontang semua, tidak ada air setetes pun, bagaimana nasib manusia? Manusia akan kelimpungan, manusia akan kelabakan, manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kemudian kata Allah, "Wa may ya'tikum bima'in ma'in." Siapa yang bisa mendatangkan air selain Allah? Jadi dari nikmat satu item saja begitu nilainya berharga, tapi sekali lagi kita tidak pernah menyadari nikmat yang Allah berikan begitu banyak. Kadang-kadang kita hanya diwajibkan 5 kali jamaah ke masjid untuk laki-laki, kadang-kadang kita sering absen, kadang-kadang kita sibuk dengan dunia kita. Padahal sekali lagi jemaah Allah, kalau di dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang bermaksiat oleh Allah dikatakan adalah orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Orang yang maksiat dikatakan oleh Allah orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang yang sedang maksiat dia bodoh, dia tidak sadar semua amal perbuatan dicatat oleh Allah. Malaikat yang ada di samping kita selalu mencatat perbuatan-perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kenapa disebut bodoh? Karena Pak, karena kita tega, rela menukar kehidupan yang hanya sebentar ditukar dengan kehidupan yang abadi. Karena kehidupan di dunia ini kalau dihitung 70 tahun, kalau dihitung sesuai dengan surat Al-Quran, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti hidup 70 tahun kalau dikalkulasi bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia, hidup 70 tahun tidak lebih dari 2 menit saja kita hidup. Oleh karena orang yang bermaksiat Allah katakan adalah orang bodoh. Kenapa? Karena maksiat ini mengundang musibah. Dosa itu mengundang musibah. Tidak ada dosa yang tidak mengundang musibah. Kalau kita kena musibah, orang-orang salafus saleh sering introspeksi, dosa apa yang telah saya lakukan sehingga musibah menimpa saya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah pesan takwa. Tidak lupa saya sampaikan bahwa takwa ini adalah penting. Pentingnya jemaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran banyak disebut tentang pentingnya takwa. Sebagaimana tadi di muqaddimah saya tadi surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati, janganlah kamu meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Artinya apa? Artinya Allah menggabungkan antara takwa dengan husnul khotimah di situ dalam satu ayat, bahkan jaraknya tidak jauh. Ittaqullah wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun, takwa dengan husnul khotimah ini adalah saling berhubungan. Makanya Allah akhir dengan ayat illa wa antum muslimun, karena husnul khotimah ini adalah merupakan sebuah harapan semua orang. Semua orang, para salafus saleh, para nabi, semua berdoa kepada Allah agar memberikan husnul khotimah sebagaimana doa Nabi Yusuf.
dalam surat Yusuf ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Anta waliyyi, ya Allah, engkaulah waliku fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah kami, wafatkanlah aku, kata Nabi Yusuf, musliman dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis sholihin, dan pertemukan kami kelak dengan orang-orang soleh. Bagaimana tukang sihir Fir'aun? Ketika tukang sihir Fir'aun kalah bermain sihir dengan Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa adalah mukjizat bukan sihir, maka ketika tukang sihir Fir'aun, dalam Al-Quran banyak diceritakan, ketika melempar tali-tali jadilah ular-ular kecil, kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, wa alqi aswak fa idza hiya hayyatun tas'a. Kata Allah, lemparkan tongkatmu wahai Musa, maka tongkat itu akhirnya menjadi ular besar. Karena kalahnya permainan yang dimainkan oleh ratusan tukang sihir Fir'aun, kemudian mereka mengakui kekalahan, akhirnya mereka beriman. Apa kata Fir'aun? Amantum bihi qabla an adzana lakum. Kamu mau beriman sebelum mendapat izin dari aku, kata Fir'aun. La'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum, niscaya aku akan potong tanganmu dan kakimu silang. Walau sallibannakum, dan aku akan salib kamu, akan bunuh kamu. Tukang sihir Fir'aun berdoa, Rabbana afrigh alaina isron sabran wa tawaffana muslimin. Tukang-tukang sihir Fir'aun ketika beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Tuhannya Nabi Musa, mereka berdoa, afriq alaina sabran, limpahkanlah kesabaran bagi kami ya Allah, tawaffana muslimin, tawaffana musliman, wafatlah kami dalam keadaan Islam. Jadi juga minta diberikan husnul khatimah. Bagaimana ulil albab? Ulil albab di dalam surat Al-Alf dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Inna fi dzalika laayatil li ulil albab. Ulil albab itu kalau diterjemahkan secara sederhana adalah ahli zikir dan ahli tafakur. Ahli zikir adalah ahli mengingat Allah, ahli tafakur adalah ahli mentadabburi ayat-ayat Allah yang tersirat. Kalau zikir adalah mentadabburi, menzikir, mengingat Allah dengan ayat-ayat yang tersurat, sedangkan tafakkur adalah mentadabburi Allah, mentadabburi ayat Allah yang tersurat, yang tersirat. Bagaimana doa ulil albab di dalam Al-Quran? Allah ceritakan, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, wa kaffir sayyi'atina, dan hapuslah, hilangkah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan matikan kami bersama orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat. Jadi semua berdoa adalah karena husnul khatimah. Karena ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha dira'an fayamalu bi amalin ahli nar. Ada seorang salah satu di antara kalian ketika masa muda dia tekun beribadah, seakan-akan dia beramal dengan pengamalan ahli surga. Amalan yang dilakukan adalah amalan ahli surga, semua rajin ngaji, rajin jamaah, rajin sedekah, umroh, haji, semua dilaksanakan. Tapi kata Nabi apa? Hatta yakunu bainahu wa bainahu dira'an. Antara dia dengan jannah, dengan surga itu sudah satu dhira', satu hasta, sudah dekat sekali. Kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata didahului takdir. Artinya takdir di Lauh Mahfuz mengatakan dia tidak masuk surga. Fayamalu bi amali ahli nar, maka di akhir hidupnya, menjelang tuanya, menjelang matinya, dia ternyata tersesat. Dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, dia maksiat, dia tinggalkan sholat. Yang tadinya rajin jamaah, dia tinggalkan jamaah. Yang tadinya rajin ngaji, tinggalkan ngaji. Yang tadinya sedekah, dia pelit. Dilakukan amalan-amalan ahli neraka, fayatulaha, kemudian dia mati. Endingnya adalah ending su'ul khatimah, dia akhirnya masuk ke neraka jahanam. Ini hadis sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, secara singkat kata, semua kita berharap agar Allah berikan kita husnul khatimah. Maka ketika kita sholat, kita diajarkan, disuruh membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami memeluk agamamu. Artinya apa? Artinya husnul khatimah. Nabi juga mengajarkan, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu berikan kami husnul khatimah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hal, beberapa langkah, beberapa kiat agar kita menjadi husnul khatimah. Nabi memberikan beberapa resep. Jumlahnya cukup banyak. Cuma dalam kesempatan singkat siang hari ini mungkin saya akan menyampaikan hanya beberapa. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas adalah beribadah hanya semata-mata karena Allah, bukan karena pujian manusia, bukan dinilai oleh manusia. Kalau kita mencari pujian manusia, kita tidak akan mendapat apa-apa. Satu kecamatan baru semua orang memuji kita, tapi kalau menghinakan kita di hadapan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Sekalipun satu provinsi Jawa Timur membenci semua kita, menghinakan kita, tapi di mata Allah kalau kita mulia, mulia di hadapan Allah. Oleh karena jemaah makhluk, yang pertama ikhlas. Sebuah hadis sahih, ketika terjadi perang Uhud, ada seorang laki-laki yang gagah berani. Dengan perkasanya dia pergi ke medan perang, dia membabat banyak musuh yang mati di tangan pedang dia, tersungkur karena babatan pedang. Maka sebagian sahabat kagum, ya Rasulullah, kami kagum terhadap sahabat orang ini yang perang begitu gagah beraninya, dia bisa membunuh sekian puluh orang, sekian ratus orang. Maka kata Nabi, bahwa finnar, ingat dia adalah calon penghuni neraka. Ada salah seorang sahabat yang penasaran, kenapa dia begitu gagah berani berperang, membunuh sekian puluh musuh, bahkan sekian ratus musuh, tapi Nabi bersabda, bahwa finnar, dia akan menjadi penghuni neraka. Akhirnya diikutin secara diam-diam, karena dia sudah tebasan pedang, dia sayatan pedang di badan, darah bercucuran, tapi dia masih berjalan secara gagah, diikutin dari jarak yang bersangkutan tidak tahu. Akhirnya dia tibalah di satu tempat, dia duduk, dia tersungkur, dia menahan sakitnya, tidak kuat menahan sakitnya. Akhirnya apa? Akhirnya pedang yang ada di tangannya ditancapkan di dadanya. Dia nggak betah, nggak kuat menahan sakitnya, ditunda. Artinya apa? Artinya mati dalam keadaan bunuh diri. Maka Nabi bersabda, Inna ahadakum layak malu bi amali jannah fima yabdulin nas wa huwa min ahli nar. Ada seorang laki-laki, ada seorang di antara kamu, amalannya amalan yang ibadah, semua amalan-amalan yang mengantarkan dia ke surga, fima yabdulin nas, tapi itu dalam pandangan manusia, karena kita nggak tahu hati dia. Hati orang yang melaksanakan ibadah kita nggak tahu apakah dia ibadah karena ikhlas atau tidak. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Bahwa finnar, kata Nabi, dialah penghuni neraka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang sahabat bertanya, rajulun yuqatilu saja'atan, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki yang berperang dengan gagahnya, wa yuqatilu hamiyatan, dan ada seorang laki yang gagah berani berperang untuk membela sukunya, wa rajulan yuqatilu liyura makanuhu, dan ada seorang laki yang berperang supaya dia kelihatan kedudukannya, jabatannya supaya diketahui oleh masyarakat, wa yuqatilu liyudhkar, dan ada seorang yang berperang supaya dia dikenang dan dikenal, supaya diberikan sematkan pahlawan, orang yang berjasa. Maka kata Nabi, sahabat bertanya, ayyudzalika fi sabilillah, mana di antara mereka yang sabilillah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mangqatala litakunu kalimatullahi hiyal ulya wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang hanya untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, menegakkan kalimat tauhid, membela agama Allah, kata Nabi, wa huwa fi sabilillah, dialah yang sabilillah. Jadi orang yang berperang hanya karena membela keluarganya, membela dunianya, kalau mereka tidak beriman bukan karena Allah, kata Nabi, itulah bukan sabilillah. Jamaah rahmatullah. Yang kedua, kiat untuk bisa husnul khatimah adalah berbuat baik pada sesama. Kata Nabi, sunai'ul ma'ruf taki masori usu, berbuat baik kepada sesama itu bisa mencegah perbuatan buruk, kematian buruk. Jadi berbuat baik kepada sesama, menolong tetangga, menolong orang yang kena musibah, menolong orang yang kesulitan, menolong orang yang membutuhkan bantuan kita, itu semua perbuatan baik itu, kata Nabi, bisa mencegah kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu banyak, ya.
banyak ragamnya. Oleh karena dianjurkan kita ini melakukan satu amalan-amalan yang baik kepada sesama manusia, kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Pada saat Nabi Muhammad SAW pulang dari Gua Hira, beliau ditampakkan malaikat Jibril dalam bentuk yang dahsyat aslinya. Beliau kemudian gemetar, beliau takut. Bilang kepada Khadijah, "Ya Khadijah, ini khasitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku sendiri," kata Nabi Muhammad SAW. Kata Khadijah, "Kalla wallahi absir la yuzika Allahu abada." Tidak bakalan Allah menghinakan kamu wahai Muhammad. Kenapa? Innaka latasirrahim, karena engkau rajin silaturahim, kata Khadijah. Wa tasdukul hadis, dan engkau jujur lisanmu, enggak pernah bohong. Ya. Kemudian engkau suka membantu orang yang kesusahan, engkau suka membantu orang yang kena musibah. Wa takrimudz dhaif, dan engkau suka memuliakan tamu. Ini perbuatan baik ini jamaah Allah yang kata Nabi bisa mengantarkan kepada harapan kita, yaitu menjadi husnul khatimah. Sebaliknya, orang yang tidak pernah silaturahim, orang yang tidak pernah jujur dalam berkata, lisannya selalu berdusta, lisannya selalu berbohong, dia hanya membolak-balikkan kata di hadapan orang supaya pembicaraan yang laku di depan orang, dia bermulut manis tapi suka bohong. Kalau ada tamu dicuekin, tidak pernah dimuliakan. Kalau ada tetangga yang kena musibah, orang yang membutuhkan pertolongan, dia tidak pernah membantu dan menolong. Tetangga kesulitan tidak bisa membeli beras, hanya pinjam beras 1 kilo, hanya pinjam uang 10.000, alasan dia tidak ada. Nah, ini orang yang mempersulit diri sendiri. Perbuatan-perbuatan beginilah jemaah Allah yang Islam menganjurkan, hindari penyakit-penyakit bakhil dan sebagainya itu. Yang ketiga jemaah Allah adalah perbanyak tobat dan istighfar. Tobat dan istighfar adalah sebuah ibadah yang agung. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku sekalian, kalian ini setiap siang dan malam pasti berdosa, kata Allah. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan ampuni. Dalam sebuah hadis, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, bahwa semua anak Adam, semua manusia, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, khata'una, pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertobat kepada Allah. Karena jemaah makhluk, yang namanya istighfar itu adalah ringan diucapkan, pahalanya besar selama itu dihayati. Istighfar merupakan gabungan antara zikir dan doa. Zikir adalah mengingat Allah, sedangkan doa adalah mohon ampun. Maka istighfar adalah ibadah yang agung, yang pahalanya sangat besar. Oleh karena jemaah Allah, dari 3 poin itulah. Pertama, ikhlas. Kita belajar ikhlas. Ingat, jangan terlalu pede dengan ibadah kita. Jangan terlalu pede setiap malam kita sholat, Senin Kemis kita puasa, Yaumul Bid kita puasa, rajin kita baca Quran. Kalau hatinya, niatnya bukan karena Allah, di hadapan Allah kita akan melihat catatan kosong. Karena apa? Yang Allah lihat pertama, objek pertama kepada manusia adalah hati manusia, sebagaimana surat Asy-Syu'ara, wala tusini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini doa Nabi Ibrahim. Hari di mana, ya Allah, jangan hinakan kami di hari kemudian di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu hari di mana anak-anak dan harta enggak berguna lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka datang dengan hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang jauh dari dengki, jauh dari sombong, jauh dari takabur, jauh dari ujub, dari riya dan sebagainya. Oleh karena senantiasa jemaah Allah, mereka selalu mohon, kalau berdoa jangan lupa, ya Allah, berikan kami akhlak. Nabi mengajarkan, Allahumma hdi li ahsanil akhlak, ya Allah, tunjukkan pada kami, Allah, agar kami memiliki akhlak yang baik, akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia inilah penyebab terbesar orang masuk surga. Di antaranya adalah karena takwa dan akhlakul karimah. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jamaah rahimani marhamatullah. Marilah kita di akhir khutbah ini kita bersama-sama berdoa. Doa adalah ibadah agung. Orang yang tidak berdoa, tidak pernah berdoa, kata Nabi, adalah orang yang sombong, seakan-akan dia tidak butuh Allah. Maka diajarkan kita, setiap langkah kita masuk WC pun kita berdoa, keluar dari WC kita berdoa, makan kita berdoa, setelah makan kita berdoa, mau tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa, mau makan berdoa, setelah makan berdoa. Ini doa ini jemaah Allah, jangan tinggalkan. Karena apa? Karena kematian bisa datang sewaktu-waktu, kapan saja, di mana saja, tanpa diketahui oleh siapapun. Al-Quran mengatakan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu besok kalian akan meninggal di mana, kapan, usia berapa, hari apa, jam berapa. Tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah. Oleh karena marilah kita mengingat mati adalah bagian dari zikir kepada Allah yang bisa memberikan motivasi kita agar kita senantiasa taat beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala malaikatil muqarrabin wa anbiyika ya ibn salin wa alihi asmain warhamna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami bersimpuh siang hari ini ya Allah melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah, dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada-Mu ya Allah. Terimalah semua amal kami ya Allah, terimalah semua ibadah kami ya Allah, seluruh rangkaian kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami panjang umur yang barokah, panjang umur di atas ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan petunjuk kepada kami ya Allah, agar kami mampu mendidik anak-anak kami menjadi anak yang solehah dan solihah, soleh dan soleh ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudahkanlah seluruh urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna wa ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.